Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, di tahun ajaran baru ini pembelajaran kita agak berbeda dari tahun ajaran sebelumnya, yaitu belajar jarak jauh karena adanya pandemi. Untuk itu, semoga tidak mengurangi rasa semangat belajar kita semuanya. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Ranti Lestari, panggilannya Ibu Ranti. Jadi kalau misalnya ketemu di sekolah, panggil aja Ibu Ranti, oke? Di sini Ibu dipercayakan mengajarkan mata pembelajaran seni budaya. Oke. Baiklah, sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai pembelajaran pertemuan pertama kita yang berjudul Apresiasi Seni Rupa. Sebelumnya, kita bahas dulu apa itu apresiasi. Di sini sudah dijelaskan, apresiasi itu adalah aktivitas merasakan, menikmati, dan menghargai sebuah karya seni, agar setiap manusia dapat menghormati dan mengerti mengenai keberagaman konsep dan variasi dunia seni. Sering juga disebut menilai ataupun memberikan penghargaan terhadap karya seni. Nah, adapun yang disebut dengan apresiator adalah apresiator itu orang yang mengapresiasi. Selanjutnya, kita masuk ke apresiasi tentang aliran seni rupa. Yaitu yang pertama, ada aliran seni rupa naturalisme. Aliran seni rupa naturalisme ini adalah aliran dalam seni rupa yang melukiskan sebuah objek yang memiliki kesamaan dengan keadaan alam. Aliran ini pun dianggap sebagai bagian dari realisme yang memilih objek yang indah. Dalam perkembangannya, cenderung memperindah objek secara berlebihan. Yang kedua, aliran seni rupa realisme. Aliran seni rupa realisme ini adalah aliran yang menggambarkan objek dengan keadaan yang benar-benar nyata dan tidak terfokus pada objek. Namun, pada perkembangannya terjadi dua kecenderungan. Ada yang memilih objek yang bagus atau enak dilihat, ada yang memilih objek yang jelek ataupun tidak enak dilihat. Dari aliran ini berkembang aliran, yaitu realisme cahaya. Yang kedua, realisme baru atau sosial, yang menggunakan objek dampak industri di perkotaan. Yang ketiga, realisme fotografis, dikaitkan dengan keberadaan dan kekuatan untuk menyamai hasil fotografi yang sangat detail dalam menangkap objek. Yang ketiga adalah aliran seni rupa romantisme. Aliran romantisme ini maksudnya adalah aliran yang lebih memperlihatkan nilai-nilai estetika, fantastis, irasional, dan absurd. Nah, awalnya melukiskan kisah atau kejadian yang dramatis ataupun dahsyat. Dalam melukiskannya, baik dari pengaturan estetika maupun aktualitas, piktorialnya selalu melebihi dari kenyataan. Warnanya lebih meriah, gerakannya lebih lincah, emosi, dan lebih cepat. Yang keempat, aliran seni rupa ekspresionisme. Aliran seni rupa ekspresionisme ini adalah aliran seni rupa yang lebih memperlihatkan curahan hati si pembuatnya secara general dan bebas, baik dari imajinasi dalam batin ataupun perasaannya. Sering juga disebut luapan perasaan berupa kesedihan atau tekanan batin lainnya yang mengalir deras menyebabkan kebebasan teknik dalam melukiskannya.
sehingga cenderung terjadi distorsi dan sensasi. Yang kelima, aliran seni rupa impresionisme. Aliran ini adalah aliran seni rupa yang memperlihatkan kesan objek yang digambarkan secara sekilas ataupun selintas saja. Aliran ini menggunakan konsep melukis berdasarkan usaha merekam efek atau kesan cahaya yang jatuh atau memantul pada suatu objek atau benda, sehingga menghindari garis atau kejelasan kontur. Yang keenam adalah aliran seni rupa kubisme. Aliran ini adalah aliran yang sering memperlihatkan abstraksi objek ke dalam bentuk geometri tertentu untuk mendapatkan nilai seni yang indah. Konsep dasarnya adalah menghadirkan tampilan secara serempak dan simultan berbagai bagian objek, baik yang dilihat dari depan atau belakang, yang tampak atau tersembunyi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan hubungan di antara bagian-bagian itu. Yang ketujuh, aliran seni rupa fauvisme. Maksudnya, aliran seni rupa yang menekankan pada corak warna yang bebas, imajinatif, dan liar. Maksudnya di sini, aliran ini menekankan pada penggunaan garis kontur yang tegas dan berusaha mengembalikan warna pada peranannya yang mutlak ataupun tidak harus sesuai kenyataan. Dasarnya adalah kegemaran melukis apa saja tanpa memikirkan isi dan maknanya. Yang kedelapan, ada aliran seni rupa dadaisme. Merupakan aliran seni rupa yang dianggap anti seni dan anti perasaan. Karena aliran seni rupa ini lebih menggambarkan refleksi kekerasan dan kekasaran. Ini disebabkan karena aliran ini mendukung surrealisme karena muncul dari alam bawah sadar sebagai protes tidak adanya polarisasi nilai atau baik buruk, sosial, dan etika akibat Perang Dunia. Hal inilah yang menyebabkan karya dadaisme memiliki ciri sinis, konyol, menggambarkan benda atau mesin sebagai manusia, mengikuti kemauan sendiri, dan menolak estetika dalam karyanya. Kesembilan, ada aliran seni rupa futurisme. Merupakan tema yang mengandung kesibukan dan kesimpang-siuran diangkat ke dalam karyanya dalam bentuk kesan keindahan gerak yang dinamis. Ataupun sering juga disebut aliran yang sangat menekankan keindahan gerak dan warna sebagai aliran seni rupa kubisme yang dikatakan statis. Yang ke-10, aliran seni rupa surrealisme merupakan aliran seni rupa yang menggambarkan objek yang sering dijumpai dalam mimpi atau imajinasi alam bawah sadar. Dalam karya aliran ini, alam nyata dan keserbabisaan mimpi terpadu, sehingga menampakkan kesan aneh atau fantastis. Selanjutnya, terdapat dua kecenderungan, yaitu surrealisme figuratif dan surrealisme abstraktif. Surrealisme figuratif ini adalah penampakannya masih realistis, meskipun tidak wajar sehingga penguasaan teknik tetap diperlukan. Surrealisme abstraktif ini adalah yang sudah digayakan mendekati abstrak. Yang ke-11, aliran seni rupa postmodern atau kontemporer. Merupakan aliran yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 12. Ada aliran seni rupa konstruktivisme, yaitu aliran yang sangat menekankan pada penggambaran seni rupa sebuah bangunan. 13. Aliran seni rupa popular art atau pop art. Maksudnya adalah aliran seni rupa yang muncul akibat kejenuhan pada seni tanpa objek yang jelas. Pop art sering
menggunakan media campuran dalam karyanya. Misalnya, lukisan dengan gaya foto berbagai kombinasi antara lukisan, ukiran, atau patung kayu, logam, plastik, gips, dan lainnya. 14. Aliran seni rupa abstraksionisme merupakan aliran seni yang menggambarkan sebuah bentuk yang tidak berwujud ataupun non-figuratif. Dalam aliran ini, karya yang ada terdiri dari susunan garis, bentuk, dan warna yang terbebas dari ilusi atas bentuk alam. Secara lebih umum, abstraktisme merupakan seni saat bentuk-bentuk di alam tidak lagi berfungsi. 15. Aliran seni rupa neoklasik merupakan aliran seni rupa yang menciptakan sebuah karya seni yang bersifat klasik objektif dan memiliki karakternya tersendiri. 16. Aliran seni rupa pointillisme merupakan aliran seni rupa yang menciptakan karya seni dengan menggunakan titik-titik pada objeknya. 17. Aliran seni rupa primitif. Maksudnya, aliran seni rupa ini aliran yang menunjukkan objeknya berdasarkan penggambaran yang primitif yang terletak di dinding. 18. Aliran seni rupa optik merupakan aliran seni rupa yang menggambarkan objek dengan manipulasi visual yang menipu penglihatan mata. 19. Aliran seni rupa pittura metafisika merupakan sebuah aliran seni rupa yang melukiskan sebuah objek dengan sentuhan atau goresan metafisika. 20. Aliran seni rupa gotik merupakan sebuah aliran seni rupa yang menggambarkan suatu objek dengan garis tebal dan bentuk ramping serta menegaskan satu berdasarkan pemilihan warnanya. Baiklah, sampai di sini materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga Anda semua bisa memahaminya. Terima kasih.